Sementara itu, pemirsa, terkait penegakan hukum, Barreskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Barreskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan, penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku pembakaran lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal, kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus. 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Satreskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Punya Wawan dan di belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Di Kalimantan apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada hari Sabtu. Kunjungan bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limpung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kalimantan Tengah, memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah telah mencapai lebih dari 70.000 kasus, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap, dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.